Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di THW Channel. Channel akan mengungkap berbagai macam sejarah Aceh dan hal ihwal tentang keacehen kita bersama. Teman-teman sekalian, kebetulan kali ini kami ingin membahas sedikit bagaimana nanti reaksi Undang-Undang Kerajaan Aceh Darussalam, terutama teman-teman ya, Iskandar Muda memberikan sebuah sikap terhadap sesuatu yang sedang terjadi di Aceh pada 6 hari yang lalu. Teman-teman sekalian, sebagaimana berita yang tercantum di sisi sebelah sini, kita bisa melihat bagaimana ada kasus yang viral beberapa hari yang lalu, tepatnya 6 atau 5 hari yang lalu. Banyak sekali reaksi yang terjadi, baik para alim ulama kita di Aceh ataupun oleh pemerintah kita, membuat sikap, membuat suatu statement terhadap kasus yang terjadi pada 6 hari yang lalu, yaitu berkenaan tentang kontes waria. Nah, kita tidak membahas bagaimana rincinya terkait tentang masalah ini oleh sikap para pemerintah kita dan ulama kita, tapi setidaknya kita harus tahu bahwa teman-teman sekalian, dahulu pada masa Kerajaan Aceh Darussalam, kita itu punya undang-undang yang ditetapkan oleh para sultan-sultan Aceh dan juga ulama-ulama Aceh pada dahulu kala. Nah, kali ini kami akan membuat sedikit penjelasan. Nanti kita akan melihat bagaimana sikap para sultan-sultan Aceh, terutama teman-teman sekalian, yaitu Sultan Iskandar Muda terkait mengenai kontes waria ini. Apakah disetujui oleh Sultan Iskandar Muda? Bagaimana sikap para alim ulama pada masa Kerajaan Aceh Darussalam? InsyaAllah kali ini kita akan membahas manuskrip Aceh, yaitu Qanun Muqta' Alam. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita menjelaskan ataupun kita mendengarkan bagaimana penjelasan para sultan-sultan Aceh dahulu tentang waria, tentang sikap beliau-beliau itu terhadap apa yang terjadi pada 6 hari yang lalu, maka teman-teman sekalian jangan lupa subscribe lah terlebih dahulu channel kami, dan bagikanlah channel ini jika bermanfaat bagi teman-teman sekalian, hingga channel ini bisa kita dapati edukasinya menyeluruh dan dapat dinikmati oleh teman-teman yang lainnya. Jadi okelah teman-teman ya, coba perhatikan di sebelah sini kami mencantumkan sedikit bukti daripada kontes kecantikan waria yang 6 hari yang lalu sempat viral di media sosial, dan teman-teman bisa melihat. Kita saksikan terlebih dahulu bagaimana video yang ada di sebelah kami ini. Miss Beauty Star Indonesia 2024 disematkan kepada Aceh. Untuk penyematan Lubis dan penyematan oleh Yohan Nafisa. Terima kasih untuk Nafisa. Tapi juga untuk semua tim Dewan Juri yang sudah menentukan. Saksikan first floor Miss Beauty Star. Angkat pialanya, angkat pialanya. Nah begitulah teman-teman sekalian ya, singkatnya kontes waria diadakan di Jakarta. Perlu diperhatikan, kita akan melihat langsung bagaimana sikap Iskandar Muda terkait tentang masalah waria. Terlebih dahulu kita akan bacakan dulu bagaimana Undang-Undang Qanun Muqta' Alam ataupun Undang-Undang Raja Iskandar Muda, khususnya ya mengenai tentang masalah waria ini. Nah teman-teman bisa buka manuskrip Aceh, nanti bisa di-download di Google, ada ya, judulnya Qanun Muqta' Alam. Itu adalah Undang-Undang Kerajaan Aceh Darussalam. Nah kami akan bacakan teman-teman dalam kitab Qanun Muqta' Alam itu bab yang ketiga nomor 4. Di sana tertulis, saya bacakan saja, teman-teman bisa lihat di samping. Syahdan, sebermula bahwa telah termaktub dalam Qanun Muqta' Alam Al-Asyi Darussalam bahwasanya tiap-tiap kerajaan bahwa hendaklah menjaga dengan betul-betul agama Islam dan hukum-hukum syariat Rasulullah SAW, dan menjadi khadam penjaga syariat Rasulullah itu disuruhkan ke dalam tangan alim ulama yang ahli sunnah wal jamaah radhiyallahu anhum ajma'in. Maka hikmahnya demikian itu, kuat kerajaan dan aman negeri dan senang
dan senang rakyat dan adil hukum, maka makmurlah negeri dan hendaklah alim ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu jangan memakai ilmu catur dan seterusnya. Teman-teman sekalian, seperti mana yang telah dikatakan, disampaikan oleh Sultan Iskandar Muda, kita tanyakan kepada beliau langsung bagaimana sikap beliau terhadap kontes waria ataupun kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi selain daripada kontes waria itu. Karena fokus video kita hari ini kontes waria, maka kita tanyakan kepada beliau. Di sini Sultan Iskandar Muda memberi perintah kepada seluruh rakyat Aceh pada masa itu menjaga syariat Allah, menjaga syariat baginda Rasulullah SAW, dan juga menjaga perintah Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, karena di sini tidak termaktub secara fokus atau secara transparan tentang waria dalam Qanun Mutalam, tapi kita harus tahu bahwa salah satu hal yang harus kita jaga dalam syariat baginda Rasulullah SAW ini adalah menjaga daripada perintah-perintah beliau yang harus sama-sama kita indahkan. Dan apa yang dilarang oleh baginda Nabi harus kita tegah, harus kita jauhi, dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah harus kita laksanakan. Nah, salah satunya teman-teman bisa melihat nanti bagaimana salah satu hadis baginda Nabi terkait tentang masalah waria. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2709. Di sana Nabi pernah bersabda, la'ana Rasulullah SAW al-mukhannathina minal rijal wal mutarajjilati minan nisa. Artinya adalah bahwasanya Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis ini hadis hasan daripada Imam At-Tirmizi. Nah, selain daripada itu, teman-teman bisa melihat nanti hadis yang di sebelah sini, teman-teman dapat baca di sana Rasulullah pernah bersabda, la'ana al-mutasyabbihati minan nisa birijal wal mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Jadi Rasulullah bersabda bahwasanya beliau melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki dan melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Teman-teman sekalian, terkait mengenai waria itu sangat dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perintah Rasulullah, satu di antara ribuan perintah-perintah baginda Nabi Muhammad yang wajib kita ikuti. Kalau kita tidak ikuti, sungguh kita bukanlah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, maka Sultan Iskandar Muda dalam undang-undang beliau yang beliau buat, bahwasanya seperti mana sudah saya sampaikan tadi, beliau berkata haruslah menjaga syariat Allah, menjaga syariat baginda Nabi Muhammad SAW dan mengikuti perintah para alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di sini jelas teman-teman sekalian, Rasulullah melaknat waria-waria atau apalagi dibuat kontes kecantikan dan membuka aurat dan seterusnya. Dan demikian juga aturan ini dibuat oleh Iskandar Muda untuk memberitahu kepada kita semua orang Aceh bahwa menjaga syariat baginda Nabi Muhammad itu hukumnya adalah wajib. Nah, teman-teman sekalian, ini poin pertama. Saya ingin sampaikan bahawa Sultan Iskandar Muda dalam konun beliau, dalam Undang-Undang Kerajaan Aceh Darussalam dahulu, sangat melarang hadirnya orang-orang yang melanggar syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, sikap Iskandar Muda ketika menghadapi orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah baginda Nabi. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana sikap beliau ketika banyak orang yang melanggar, tidak mau mengikuti perintah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman bisa lihat nanti dalam Qanun Mutalam pada halaman 14 di paling bawah, teman-teman, kami cantumkan di sebelah sini. Para sultan-sultan Aceh, Kerajaan Aceh Darussalam, terutama Iskandar Muda, memberi pesan bahawa barang siapa yang hendak memecahkan pekerjaan umat Nabi Muhammad ini padahal sedang mereka itu dalam berkumpul yang satu, maka pukul oleh muhai segala khalifah akan kuduknya dengan pedang, hal keadaannya tidak peduli walau siapapun jua. Jadi Iskandar Muda memberi tahu kepada kita, sultan-sultan Aceh juga sepakat, dan Qanun Mutalam ini adalah undang-undang bersama para sultan dan ulama-ulama Aceh, Kerajaan Aceh Darussalam, dahulu memberitahu bahawa ketika ada seseorang yang tidak menjalankan perintah baginda Nabi Muhammad SAW, maka perintah Iskandar Muda dan perintah sultan-sultan lain memberitahu bahawa haruslah meletakkan pedang di atas tungguknya ataupun kuduknya. Jadi itu adalah konsekuensi yang harus dilakukan
oleh para khalifah-khalifah atau pejabat-pejabat Aceh. Ketika melihat hal seperti ini, maka harus diambil sikap sebagaimana yang telah dikatakan oleh Sultan Iskandar Muda. Artinya apa? Bahawa ketika ada seseorang ataupun satu kelompok yang tidak menjalankan syariat Allah, tidak menjalankan syariat baginda Nabi Muhammad, tidak menjalankan perintah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka para sultan-sultan Aceh dahulu memberi sikap, kalau begitu ambilkan pedang lalu letakkan di kuduknya. Jadi ini adalah hukuman yang diberikan oleh Iskandar Muda dan sultan-sultan Aceh untuk mereka-mereka yang melanggar syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian, dari sini kita sudah mendapati jawaban singkat dan jelas serta tegas daripada Sultan-Sultan Aceh Darussalam dan ulama-ulama Aceh Darussalam dalam manuskrip Aceh yang berjudul Qanun Muqta Alam. Teman-teman sekalian, demikianlah terlebih dahulu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat memberi kita edukasi yang penting, menjadi pelajaran bagi kita semua. Seperti mana biasa, jangan lupa terus ikuti channel ini dengan cara mensubscribe channel ini dan share serta like dalam setiap komen dan setiap video yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, insya-Allah kita bertemu pada konten lainnya, tentunya tentang Aceh ataupun tentang hal ihwal keacehen kita bersama. Usikum binafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.